Maret. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan traffic update. Beberapa menit kemudian. Dipersembahkan oleh Mawar Pertamina, energi untuk negeri. Ini kelihatan jam berapa nih? Jam 21.40. Oh, masih lama. Iya. Takutnya deketan. Soalnya masuknya rada susah. Iya Pak, makanya. Tadi bawa orang. Saya tuh Nah, jaga-jaga. 15 menit lagi mau berangkat, saya masih di depan. Saya bilang, wah ini nggak bakalan keburu masuk. Saya bener-bener kayak, aduh, ini mah mepet banget kalau misalnya. Saya ngeliat di berita itu macet banget Pak di apa loket gate-nya. Jadi, ya awal aja lah gitu. Masuknya susah, Mbak. Masuk ke dalam situnya. Oh, dari mobil ke sananya gitu maksudnya. Iya. Wow. Kemarin tadi itu dari lampu merah Atrium situ susah. Udah saya nggak berani resiko Pak. Makanya saya bilang, makanya tadi saya tanya dulu jam berapa berangkatnya. Nggak berani Pak resiko. Saya dari orang tua udah kayak ngingetin buruan ya gitu. Nggak saya tadi saya dari stasiun Tanah Abang kan deket ya, paling berapa menit dari situ doang. Yang lama ya itu dari lampu merahnya sampai masuk stasiunnya, sampai orangnya turun. Pak, pas turun sini aja Pak, dia bilang ya udah, bener-bener susah masuknya. Tahu ya, udah longgaran apa belum nggak tahu nih. Saya biasanya kalau maghrib begini rada hilang orang-orangnya. Kalau misalnya saya mepet, aduh, saya nggak berani karena ini kan lagi mudik. Iya. Jadi ya kita nyari aman aja lah, nggak apa-apa. Makanya saya udah deh nggak apa-apa makan di sana aja. Saya bilang jam berapa? Jam 9 loh, jam 9 masih lama lah, jam 1. Bapaknya nggak mudik Pak? Nah, saya mudiknya apa dekat saya mah. Oh iya. Iya, Gimana Pak? Tangerang. Hah? Tangerang mananya Pak? Saya Tangerang. Tapi saya di sini, Pak. Kabupaten. Apa? Kabupaten. Iya. Pasar Kemis. Iya. Buminda saya Pak. Oh, saya Pasar Kemis. Pasar Kemis perempatan. Tahu ini komplek industri nggak? Cinglu. Oh, tahu. Ya itu seberang, kan kalau Cinglu kalau dari Kota Bumi kan sebelah kiri ya. Iya betul. Kalau saya sebelah kanannya pas seberangan situ. Saya buat dekat-dekat aja lah. Rumah mah Priuk saya. Oh, tapi kalau misalnya asli Tangerang. Nggak asli juga, orang tua yang asli sana. Jadi saya mikir kalau Bapak dari sana jauh banget Pak dari Tangerang. Gitu. Oh enggak, itu saya dari Priuk. Ya ini mah biasa aja Mbak. Tadi saya udah bolak-balik dari Bekasi ke sini. Terus dari apa lagi ya? Cipulir. Ini itu dari bandara ke Pik lempar ke sini. Baru dapat Mbak. Nah, kalian arah pulang. Ini tuh tadi tuh saya tuh dapat Bapak aja lumayan susah tau Pak. Soalnya saya nggak tahu kenapa driver tuh sekarang tuh agak susah gitu loh Pak. Kalau jam segini pada matiin aplikasi Mbak, macet. Tapi kan bermasalah kalau sekarang kan udah banyak yang pulang kampung. Iya, makanya saya bilang ini masih macet ya Pak ini kan masih Pak emang. Nggak terlalu, nggak begitu macetnya, nggak begitu kayak kemarin-kemarin. Kalau Kemarin tuh parah banget. Ya, Pak. parah, kemarin-kemarin tuh jujur aja saya tuh jam 5 itu udah di rumah, Nyari aman. nyari aman udah. Masalahnya bukan gitu Mbak, argonya kecil, terus macet. Jadi driver kadang-kadang udah males dengan di rumah aja gitu, dengan istirahatin kendaraan. Sebenarnya realistis aja sih Pak dengan biaya yang maksudnya nggak seberapa ibaratnya. Ya. Tapi dengan effort yang lumayan Ya. nggak worth it. Saya pernah dapat dari
Tugu Tani nih, jemputnya di sini Tanah Abang. Ini saya bilang, ini Mas gak bakalan saya nggak bakalan ngambil Mas nih, terserah Mas mau cancel apa saya yang cancel. Udah saya gituin sama saya. Mas saya bilang jangan di cancel ya Pak, ini udah berapa kali cancel ya, percuma Mas, saya juga bakalan saya cancel, saya bilang. Iya Pak, susah banget apa sekarang driver. Ya karena ya daripada mereka, karena ya itu aplikasinya, pihak aplikasinya lah potongnya terlalu gede. Nih kayak gini, Mbak bayar berapa? Apa? Mbak bayar berapa? 36. Oh ini berarti Mbak pakai promo ya? Enggak Enggak. ada promo itu Pak. Ini soalnya di saya 23. Hah? Iya, 23.000. 15% gak sih Pak? Iya. Alah, lebih 33%-an potongannya. Wow. Setengahnya berarti dari 15. Ya mau 50 lah. Makanya kan ketimbang apa namanya, driver nyalain aplikasi udah macet, udah bensin, udah capeknya berlebih, makanya mendingan pada matiin. Tapi ini Bapak maksudnya Grab aja atau Gojek juga kayak gini? Nah, saya pakai aplikasi banyak Mbak. Maxim ada. Berarti hampir semuanya Ya, begini. iya. Kecuali Maxim ya. Kalau Maxim harganya lebih lumayan. Saya jujur lebih suka Maxim juga sih Pak. Soalnya kalau misalnya Maxim lebih dari kitanya lebih murah, dari bapaknya full ya berarti dapatnya ya. Dia potongannya lebih kecil. Cuman nih semenjak tanggal 13 kemarin itu dapat potongan cuma 5%. Biasanya 13. Oke, 13 sampai 15%. minusnya memang dia nggak ada Apa tuh? pembayaran versi aplikasi mereka kayak Gojek sama Ada tapi jarang gitu Pak. yang pakai Iya. kripto itu kan? Itu Iya. jarang ada yang gunain itu. Oh, saya sering. Biasanya saya kalau misalnya gunain kayak gitu, ya udah kalau nggak ada tunai, jadi saya chat dulu si drivernya bisa by TF nggak. Saya nggak apa-apa buka deh, by Dana, apa GoPay, apa lewat apa terserah. Mendingan kirim, kalau mau kirim ya ke GoPay deh. Kalau menurut saya ya. Soalnya kalau GoPay itu driver, kalau dia drivernya Gojek, dia transfer GoPay ke ATM-nya dia gratis. Nggak kena biaya. Kalau OVO itu kena 2,5, 2.500. Terus kan nimbanya juga cuma kena 1.000 kan. Kalau misalnya TF kan mahal tuh, berapa? 2,5 apa 6.000? 2,5 sih Pak. Ya itu. Kalau menurut saya, kalau pilihannya yang bagus ya dengan GoPay. Soalnya saya juga begitu. Mas nih transfer ya udah kirim GoPay aja, saya bilang. Kalau saya ya. Kalau OVO itu kena potongan lagi 2,5. Kan kalau GoPay jadi utuh. Saya kalau misalnya Maxim di saya lebih murah Pak pasti daripada Grab sama Iya. Gojek. Tapi dapetnya saya lebih banyak. Ya, waktu itu pernah juga Jujur. discuss sama driver. Terus habis itu ada beberapa kalau misalnya lewat Maxim. Jadi saya pernah Pak ambil dari Bumi Indah sampai ke Taman Mini. Ya. Itu full bener-bener driver pulang pergi pakai Maxim. Nah itu saya book, terus kata dia Mbak tapi aplikasinya dimatiin boleh nggak? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa Pak gitu. Tapi nanti bapaknya stay di mana dulu ya, baliknya baru saya ini lagi, saya order lagi. Oh ya boleh Mbak, boleh. Karena di mereka juga sebenarnya mau nggak dimatiin aplikasi juga lumayan sih Pak, mereka full katanya. Iya, makanya kalau potongannya gini, kalau hari biasa itu 13% apa 15% gitu. Kalau untuk Maxim ya, kalau untuk Gojek sama Grab 20%. Belum lagi biaya aplikasi yang katanya dibayar penumpang. Nah itu yang keberatan kan driver gitu, ada biaya aplikasi lagi. Jadi kelihatannya di penumpang gede ke driver kecil, jatuhnya gitu. Lumayan ya Pak ya. Ya kalau dulu ya, ini saya tuh dari 2017. Saya tuh dari zamannya dulu ada Uber. Nah, saya dari Uber, terus Uber pindah ke Grab sama Gojek. Terus ada Maxim sama anterin tuh dulu. Itu yang paling enak sih
menurut saya ya itu modelnya model kayak Uber. Nah Uber itu modelnya kayak sekarang nih, kayak Maxim nih. Cuman kalau Uber itu yang culasnya kadang-kadang drivernya, karena dia pakai kredit card. Nah itu kan dia kalau beda rute beda tarif tuh nambah. Nah itu banyak driver nakalnya. Jadi aturan baca dia turunin di sini nih, dia muter dulu nih kemana gitu, baru tadi selesain sebagai si tarif perjalanan lainnya gitu ya Pak? Iya, jadi harusnya udah sampai malah kena cas, terusin lagi. Itu makanya kadang-kadang yang tempo hari tuh ada yang itu bapak kartu kreditnya bengkak, gara-gara itu. Tapi katanya cakep. Tapi kalau misalnya Uber kayak gitu tuh perasaan itu udah dibubarin dari saya zaman SMA deh Pak. Soalnya dulu zaman SMA saya kan pulang pergi masih kayak Naik gitu Uber. kan, masih Uber. Ya. Itu bahkan saya bisa dari Bapak tahu SMA 13 Tahu? ya, dari SMA 13 sama Bumi Indah itu saya cuma bayar 3.000 Pak. Itu bener-bener saya nggak pakai promo apapun Pak. Itu mah lagi zamannya ini. Awal-awal tuh masih main. Jadi emang penumpang bayar segitu. Sisanya tetap bayar ke itu, ke aplikasi, bayar kita. Oh, terus habis itu nggak berapa lama ada omongan kalau misalnya dia mau dibubarin. Akuisisi. Iya, sekarang akuisisi jadi Maxim itu Pak. Akuisisi ke Grab. Oh. Ini juga nih bentar lagi Grab sama Gojek mau merger. Aduh, jangan Pak, saya lebih suka pakai Grab. Oke, Grab sama Gojek lagi merger. Saya itu sebelumnya tuh Uber. Uber sama Maxim, suka Maxim. Tapi Maxim itu tuh lacak lokasinya nih dia tuh nggak detail. Ya, loncat. Nggak ada kayak tadi nih di kosan. Nggak ada itu Pak, pasti Pak kalau misalnya Maxim. Saya masih harus giniinnya di Wisma Asia 2. Pasti lokasinya. Nah, kalau misalnya Maxim, akhirnya Grab bisa nih. Oh, oke nih Grab. Gojek itu option terakhir Pak. Itu paling terakhir. Ya, itu soalnya gitu. Nih masalahnya nih ya, kalau udah tampilannya sekarang nih Grab sama Gojek udah sama dari driver ya. Jadi dari aplikasi jalanan begininya udah mirip-mirip. Makanya kok aturan tahun kemarin tuh mergernya terus gak disetujuin kan, karena takutnya malah Grab itu malah mainin harga gitu. Sebenarnya seharusnya sih dari zaman dulu tuh kalau mau ngikutin aturan dia main bener, aman dia sebenarnya, main 20% doang. Ya itu dulu potongannya tuh dari 10% pertama, terus 20%. Dari 20% ada biaya aplikasi tuh. Nah, biaya aplikasi itu tergantung jarak. Kalau dekat itu 5.000, jauh 10.000. Wow. Iya. Nah, kalau sekarang itu hitungannya persen. Nah, ini yang nggak tahu berapa persennya, hitungannya gimana. Yang cuma dikasih tahu tuh sekarang driver dapat potongan cuma 20%. Karena kalau sekarang kalau dihitung-hitung bisa 30-an, 35-33% potongannya. Aduh, soalnya Gojek, Grab, Maxim, InDrive, kayak Uber kemarin itu tuh ininya, optionnya kita kan Pak sebagai customer. Ya. Terus kalau misalnya mereka ada kenapa-napa, yang kita salahin bukan driver kok Pak, yang kita salahin aplikasi. Kayak kemarin tuh kan driver kan lumayan susah ya, yang bisa bilang itu susah banget. Dari POV kita sebagai customer, kita menyalahkan si aplikasi sih, makanya ih kan gara-gara dia nih gitu. Jadi ruginya di mana-mananya gitu. Ya, makanya kan rugi, di driver rugi. Kan Sedangkan mereka yang paling untung. Makanya kan kalau ibaratnya kan kalau mau culasnya ya, kalau kita pemainnya, saya tuh nyebarin nomor telepon Mbak di rumah, di Priuk itu kan pajak asrama ini kan, asrama pelaut. Udah Mas, kalau itu offline aja. Itu saya mulai begitu karena udah menurut saya udah nggak beres nih, potongannya udah terlalu gede. Kalau dulu saya paling males offline, nggak mau, karena
takut amit-amit kenapa-napa ya di jalan, makanya saya paling hindarin Itu deh. jaminan ya dari bapak yang Iya, butuh backupan dari baru aplikasi. seenggaknya kan kalau ada apa-apa data saya kelacak nih, terakhir siapa yang mesen, di mana posisinya gitu. Tapi emang parah sih pak akhir-akhir ini pak kalau misalnya aplikasi pak. Saya aja bingung, kok bisa ya mereka ngambil keuntungannya lumayan? Maksudnya Nah itu dia. karena mereka banyak driver ataupun banyak stakeholdernya, harusnya itu nggak ngaruh dong kalau misalnya mereka ngasih potongan kecil. Iya makanya kan harusnya kan dia mainnya quantity kan. Kalau Iya, dia, bener-bener. makanya saya bilang sebenarnya dia aman udah main potong 20%. 20% tuh udah menurut saya tuh gede. Apalagi dia kan nggak modal kendaraan. Iya benar. Dia cuma modalnya aplikasi doang kan, kendaraan kan driver, oli driver, ya kan, bensin driver. Malah driver Iya. Gojek menurut saya juga mereka yang punya option terakhir soal kerjaan sih pak. Jadi kayak udah nyari Ya mau nggak mau, kerja. udah terjun duluan mbak, udah ya udah akhirnya mau nggak mau udah terima aja. Itu kan option terakhir untuk ibaratnya nyari tambahan gitu loh. Iya. Bisa-bisanya masih Ya dapat segitu. tapi untungnya kalau sekarang ada opsi lagi mbak, kayak saya nih konten, ada yang beberapa driver juga banyak yang konten kan. Nah itu lumayan. Kalau konten-konten gitu kan, kalau yang misalnya yang udah ribuan kan lumayan tuh, ada yang masuk apa namanya endosan, itu lumayan tuh. Kayak kalau sopir amatir, kalau mbak tahu di YouTube-nya tuh endorsan lumayan tuh, bengkel-bengkel kan yang paling gede kan pengeluaran bengkel mbak, maintenance kendaraan. Oli udah ketahuan tuh 500.000, terus belum servis sama rutinnya, nah, itu udah ketahuan. Kalau servis di mana, di resminya aja tuh 10.000 itu 1.700.000 kalau nggak salah. Itu paling kita 3 bulan 2 bulan. Emang kalau misalnya makanan kendaraan itu lumayan PR sih pak. Bahkan bapak Iya. saya pun kalau misalnya soal kendaraan, belum ini. Iya. Kadang juga kaget sih, oh ternyata ganti oli doang tuh segini. Oh, ternyata kalau misalnya ganti ban itu segini. Ya kayak gini, kayak ban satu aja bisa 500.000, 4 biji udah 2 juta. Iya. Tapi dari pihak Gojek atau pihak Grab kayak gitu, mereka ada komen nggak pak? Maksudnya dengan adanya itu kan sebenarnya dari masyarakat udah lumayan agak Mereka mah nggak mau tahu mbak sebenarnya. hal-hal kayak gini. Kita ribut nih sama customer nih, pasti dibelain customer. Nah, padahal dari customer POV-nya menyalahkan mereka loh. Makanya saya kadang-kadang lucu gitu loh. Itu banyak kejadian gitu. Ya kayak sekarang kan yang lagi rame kan nih, yang mbak tahu yang ada customer cewek tuh yang nyebarin buat dapat makanan gratis, barang gratis, ya kan? Iya. Itu kan tandanya kan itu kayak apa, customer driver gak didengar gitu loh. Mereka cuma ngedengar customernya aja. Jadi customernya bilang barangnya belum datang nih, dia nggak cross check ke driver gak apa, udah langsung potong saldonya driver. Kacau ya berarti. Kacau, makanya saya tuh mutusin ngambil orderan offline di orang pelabuhan tuh gitu. Bayangin nih mbak, saya dulu bawa dari Priok ke bandara itu bisa 150, turun lama-lama 130 bersihnya. Sekarang tuh cuma 80.000 dari Priok bandara. Saya bilang udahlah gak beres. Sebenarnya kan kalau driver mau jahat mah ya kayak saya aja, kayak gitu aja. Tapi balik lagi sih pak, trigger asap ya pasti ada apinya. Ya iya, makanya kan kalau mau driver yang baik ya dia udah jalanin baik aja. Contoh Bluebird deh. Bluebird tuh dari tahun berapa ya, zaman sampai pas lagi zaman Covid turunnya bagaimana ya, dia tetap pegang kukuh
standarnya dia. Aman-aman aja kan sampai sekarang kan. Sekarang malah BB malah katanya ngikut aplikasi drivernya sekarang ngeluh. Karena dia ada apa harga fix apa gimana gitu. Tapi kan walaupun harga fix kan dia harganya masih di atas kita. Ya kan Mbak, kalau misalnya di Grab, di Gojek bisa manggil kan BB kan. Itu kan harganya juga beda sendiri kan. Dari pihak aplikasi. Soalnya kayak hal-hal kecil kalau misalnya mesen Gojek atau Grab kayak gitu emang agak susah sih Pak, kalau misalnya lagi urgency tapi kita ditolak-tolak terus. Ya itu dia. Masalah akhirnya kan kalau misalkan Mbak dapat yang deket nih tolak nih, cari yang jauh lama-lama. Kalau kejauhan, jadi yang driver jauh juga mau gak mau kan nolak. Harganya dinaikin dari kita, tapi dapatnya juga jauh. Iya. Jadi kayak nggak worth it, udah ngeluarin banyak, tapi kenapa tetap dapat jauh? Dapat Mahal jauh kan, gitu. iya. Algoritmanya jadi jelek sih Pak kalau kayak gitu. Ya makanya, ini kalau mau hitung-hitungan ya, biaya server tuh gak seberapa loh. Biaya server kan tergantung user ya, per user kan. Misalnya 100.000 berapa, ntar naik lagi berapa. Dulu tuh berapa ya? 50 juta apa 100 juta per berapa user ya? Saya lupa. Itu gak apa sih, nggak mahal sebenarnya kalau dia main quantity ya. Ini di dalam Mbak? Iya, di dalam kali ya Pak ya? Kayak si aman sih nih. Gak apa-apa Pak. Apa-apa. Ada biaya tambahan parkir atau apa enggak? Biaya parkir paling Berapa? goceng. Ini kan by QRIS, nanti Bapak tambahin aja di situ atau mau by tunai? Terserah Mbak. Oh tambahin sini. Saya tambahin. Yaudah di ini aja Pak, nanti biar sekalian deh. Tambahin aja. Oke. Tapi memang sih kadang-kadang driver itu lucu. Kadang-kadang orang yang kalau yang nggak ini ya, yang mau tunai aja nggak mau, apa pengennya nyari tunai. Padahal mas aslinya mah sama aja Mbak. Dipotong-potong juga, mau tunai mau non tunai gitu. Parah. Saya baru tahu ternyata potongan gedenya itu yang bikin driver capek itu juga bukan potongannya, kebijakannya sih kalau kayak gitu Pak. Ya, Jadi sebenarnya aspek yang mau dibenerin ya bukan dari diskon atau dari persenannya aja. iya banyak. Sebenarnya dia salah. Kalau yang menurut saya, mereka tuh salahnya tuh ketika pas zaman COVID, mereka tuh gila-gilaan rekrut IT. IT itu standarnya tuh dulu cuman berapa ya? Cuma 8-10 juta gajinya. Terus semenjak itu bisa 30-an atas. Iya, karena saya tahu, karena orang IT jadi ngerti. Saya bilang orang teman saya tuh paling gajinya masih emang standarnya sih emang kalau yang lain 4 juta 5 juta dia emang rada tinggi sendiri kan. Tapi pas zaman COVID tuh karena apa namanya, orang-orang pada pusatnya ke IT ya. Jadi begitu, orang-orang IT-nya pada diambilin, dijadiin mahal-mahal. Ya, belok kanan. Pasarannya sih sekarang Iya, ini mau di sebelah mana? Depan apa sini? di depan. Depan aja ya. Depan aja deh Pak. Sebenarnya saya masih onboarding lagi itu masih sekitar 30 menit lagi. Nggak apa-apa. Daripada banyak susah-susah. Iya. Tadi aja saya dengar cerita Bapak customer support, saya kaget. Lama banget ya. Iya, dari situ orang lari. Saya bilang, aduh gimana? Biar sih. Nah, udah ya. Dah ya. Terima kasih ya Pak. Yuk.
Paham.